pembangunan bidang pendidikan pada masa Orde Baru. Sejak awal pemerintahannya pada tahun 1968, Presiden Soeharto menjadikan pembangunan bidang pendidikan sebagai hal yang wajib dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Untuk memperluas kesempatan belajar, terutama bagi penduduk di kota maupun di desa yang berpenghasilan rendah, pada tahun 1973, tepatnya pada masa program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita 1, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 10/1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD, yang di dalamnya menginstruksikan untuk melaksanakan pembangunan gedung-gedung SD yang selanjutnya dikenal sebagai SD Impres di seluruh Indonesia bahkan hingga daerah-daerah pelosok. Sebelum program pembangunan 5 tahun dilaksanakan, yaitu pada tahun 1968, jumlah gedung-gedung sekolah yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 60.023 gedung SD dan 5.897 gedung SMP. Hingga pada awal Pelita 6 yang dimulai pada tahun 1994, jumlah gedung-gedung sekolah di Indonesia meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Peningkatan jumlah gedung sekolah tersebut diikuti dengan penambahan jumlah guru yang sebelumnya berada pada angka ratusan ribu menjadi lebih dari 1 juta pada awal tahun 1994 untuk guru SD. Selain program pembangunan gedung-gedung sekolah baru, pemerintah juga melakukan program pemberantasan buta aksara. Setelah percobaan program wajib belajar yang berjalan sejak era Orde Lama diselesaikan, pemerintah memusatkan pemberantasan buta aksara dengan mencanangkan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978 dengan salah satu cara yang dilaksanakan adalah pembentukan kelompok belajar atau kejar. Program kejar adalah pengenalan huruf yang ditujukan kepada masyarakat berusia 10-45 tahun dengan dibimbing oleh siapa saja, dengan pendidikan minimal SD, dengan jumlah dan waktu pelaksanaannya setiap kejar yang bersifat fleksibel. Dengan program kelompok belajar ini, pemerintah berhasil menurunkan jumlah persentase penduduk yang buta huruf. Pada sensus penduduk tahun 1978, sebanyak 39,1% dari total 80 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami buta huruf. Jumlah ini mengalami penyusutan menjadi 28,8% pada sensus tahun 1980 dan kembali menyusut menjadi 15,9% pada tahun 1990. Selanjutnya Presiden Soeharto kembali melaksanakan program wajib belajar 6 tahun yang dimulai pada 2 Mei 1984 yang bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana atau KB sebenarnya telah disuarakan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, salah satunya oleh Dr. Yuli Sulianti Saroso. Namun, pada masa itu sekitar tahun 1950-an, pembatasan kelahiran adalah hal yang sangat tabu dan haram untuk dibicarakan, serta melanggar pasal 534 KUHP dengan hukuman kurungan 2 bulan dan denda maksimal Rp200. Pada tanggal 23 Desember 1957, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengadakan pertemuan di Gedung Ikatan Dokter, Jalan Samratulangi, Jakarta. Dan terbentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana yang kemudian berubah menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI dengan Dr. Raden Soeharto sebagai ketua pertamanya. Program Keluarga Berencana pun dilakukan secara rahasia dan menerapkan asas kesukarelaan untuk menjarangkan kelahiran. Setelah memasuki masa pemerintahan Orde Baru, program Keluarga Berencana pun mendapat sedikit pencerahan karena sangat didukung oleh pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1968, didirikanlah Lembaga Keluarga Berencana Nasional yang bersifat semi pemerintah atas restu Presiden Soeharto. Selanjutnya pada 1970,
tahun 1970, Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN berubah menjadi lembaga pemerintah non-departemen dengan nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, masih dalam menyuarakan program keluarga berencana. Pabrik kondom pertama Indonesia pun didirikan di Banjaran, Bandung, dan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 25 Februari 1987 dengan harapan dapat meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana dan menjadikan Indonesia dapat bersuasembada dalam segala bidang. Program KB Indonesia pun menjadi salah satu yang paling sukses di dunia dan menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan di Indonesia. Pusat Kesehatan Masyarakat. Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan yang diperkenalkan oleh Dr. Yohanes Leimena dan Dr. Pata pada tahun 1951 yang merupakan sebuah konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Pada tahun 1956, Dr. Yuli Sulianti Saroso mendirikan proyek Bekasi, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga di Tanah Abang. Kemudian didirikanlah Health Center atau HC di 8 lokasi di Indonesia. Selanjutnya Presiden Soekarno mencanangkan program pembatasan malaria pada tanggal 12 November 1962 yang menjadi Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Konsep Bandung Plan pun terus berkembang. Lalu konsep puskesmas diseminarkan pada tahun 1967 dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968 dengan disepakatinya bentuk puskesmas yaitu tipe A, B, dan C dengan kegiatan yang dikenal dengan Basic 13 Health Service, yaitu IA, KB, Gizimas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab Pencatatan dan Pelaporan. Pada tahun 1969, tipe puskesmas berubah menjadi A dan B. Pada tahun 1977, Indonesia ikut menandatangani visi Health for All by the Year 2000 di Alma Ata, negara bekas Federasi Uni Soviet, pada tahun 1979. Puskesmas pun tidak ada penitipan lagi dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian puskesmas yaitu microplanning dan stratifikasi puskesmas. Pos pelayanan terpadu. Posyandu dikembangkan pada tahun 1984 dari pos penimbangan dan kurang gizi pada puskesmas. Posyandu memiliki 5 buah program yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu bukan hanya untuk pelayanan balita saja, melainkan juga untuk pelayanan ibu hamil serta untuk promosi dan distribusi vitamin A, zat besi, garam, beriodium, dan suplemen lainnya pada waktu-waktu tertentu. Saat ini, posyandu menjadi andalan pergerakan masyarakat, mobilisasi sosial seperti PIN, campak, dan vitamin A. Perkembangan puskesmas pun menampakkan hasilnya pada era Orde Baru, dengan semakin meningkatnya tingkat kesehatan di Indonesia sebagai salah satu indikatornya.